Desa yang perlu disiapkan oleh bapak-bapak sekalian itu, satunya adalah juga permohonan, mengajukan permohonan ke BNSP untuk mendapatkan lisensi di LSP ke-1 di SMK masing-masing, gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu menyusun sistem manajemen mutu, ya, atau lambang mutu di LSP terkaitnya. Yang kemarin gambaran besarnya terkait dengan sistem mutu dan lambang mutunya telah kita berikan gambaran, meskipun tidak secara detail ya. Kemudian yang ketiga itu melengkapi dengan skema sertifikasi yang diajukan. Jadi skema sertifikasi yang diajukan itu kalau untuk SMK itu pakainya level 2 perkeahlian. Ini tempat Bapak bidangnya apa kalian di kantoran Pak, TKP, keuangan, boga ya, boga dan hotelan. Perhotelan. Tapi baru dibuka multimedia Pak. Multimedia. Dengan itu juga sudah bisa. Nah bisa sekarang langsung diajukan aja. Nggak apa-apa. Terus sama itu Bapak sama? Iya, sama Pak. Kalau kami Pak ada 2, pariwisata dan kesehatan. Dan kesehatan. Iya. Ya. Pariwisata ada berapa? Pariwisata ada 4 kompetensi, kesehatan 2, jadi 6 kompetensi. Yang pariwisata itu apa aja nih? Tata boga, perhotelan, tata kecantikan, tata busana. Oke. Nah itu ada semua. Kalau yang kesehatan itu ternyata saya konfirmasi itu kakaknya level 2-nya itu Iya. belum disahkan karena memang ada masalah di situ. Jadi ini definisi di Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan itu kan cuma D3. Iya. Nah makanya di situ kan Bapak Ibu mengambil, kalau di SMK itu mengambil terminologi asisten ya. Asisten keperawatan. Nah biasanya SMK yang mengajukan itu mengambil pendekatan klaster. Di kesehatan, karena sudah banyak LSP SMK kesehatan yang mengajukan itu. Ya, nanti klaster apa di situ ya. Nah, dan itu boleh sih diajukan di draft, tapi nanti konsultasi lebih lanjut dengan BNSP pada saat dia Bapak Ibu melakukan apresiasi. Yang jelas kalau pariwisata itu semuanya bisa itu. Pak, tapi kalau SMK 5 kebetulan kesehatannya sudah terlisensi. Oh ya itu. Makanya saya tungguin supaya biar Itu kan pendekatannya klaster pasti. Iya. Klaster ya. Dikomunikasikan. Kemudian yang keempat itu adalah menyusun MUK, materi uji. Muk. Lah materi uji ini itu kan yang menyusun asesor. Iya. Oh, Iya. iya. Itu yang Iya. Betul kan? Iya. Maka ini ya yang menyusun ini adalah dari pelanggan asesor. Betul kan? Ya. Oke. Kemudian yang kedua Iya. TUK, tempat uji kompetensi. Nah, TUK-nya di mana tempat ujinya? Ini kan di lab atau di bengkel masing-masing. RPS Pak ya, RPS. Ya, di kelas. Iya. Tapi semua itu tergantung dari perlengkapan, sama dengan Bapak bilang kemarin perlengkapannya. Kalau Iya. kurang berarti Itu diidentifikasi Iya. sesuai dengan standarnya. Iya. Gitu kan? Kemudian ya ini pelatihan asesor. yang mengikut ini hari Senin, Pak. Ya, 6 ini kan sebetulnya Bapak Ibu bisa menyelenggarakan sendiri kalau sudah apresiasi dan skemanya sudah terverifikasi oleh BNSP. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti
apresiasi dulu. Setelah permohonan ini diterima, baru mengajukan apresiasi. Nanti diundang, biasanya secara virtual melalui Zoom. Satu kali Zoom itu bisa 4 atau 5 calon LSP mempresentasikan, Pak. Ya, yang dipresentasikan itu Bapak Ibu nggak perlu panjang-panjang, ya, bikin maksimal 10 Slide. slide ya. Itu terdiri dari namanya apa gitu ya, dari SMK mana, ruang lingkupnya apa, pengurusnya apa, TUK-nya nanti rencana di mana, itu nanti akan dipandu ukurannya di mana. Nah, kemudian pengadaan sekretariat. Ini artinya sekretariat itu menjadi mutlak kebutuhan dari komitmen manajemen di sekolah Bapak harus menyediakan ruang khusus ya untuk keberadaan sebuah kantor. Izin Pak, ini mau bertanya Pak, ini kemarin yang mau saya tanyakan tentang sekretariat. Ya kemarin kan sempat saya dengar gedungnya terpisah dari sekolah atau gimana Pak? Dalam sekolah ya? Iya. Manajemennya terpisah. Oh iya. Bukan kantornya. Jadi nanti ada struktur organisasi di LSP-nya. Dibuat ini Pak, semacam baliho begitu apa? Enggak, yang beliau lebih baik, papan nama lebih baik. Tapi yang jelas namanya sekretariat kantor itu kan di dalamnya ada orang, ada organisasi, ada peralatan, Iya. ada perlengkapan kantor. Ya, ada komputer, printer. Iya. Itu Pak bisa nggak digabung di RPS-nya Pak? Di satu ruang RPS apa? Di ruangan apa? Ruangan praktek sekolah Pak? Apa bisa di? Ya sebaiknya tidak sendiri. Sendiri ya? Nanti akan diperiksa Pak. Kantor itu diperiksa, jadi boleh digunakan oleh sekolah. Oh. Iya. Iya, ada SK. Di SK kan oleh kepala sekolah suka kewenangan. Jadi itu ruangan itu nggak boleh lagi orang masuk. Harus sendiri. Iya. Ruangan itu adalah kantor LSP. Jangan berganti-ganti, ada dokumen di sana. Iya. Dan orang lain tidak boleh masuk kan Pak menyuruh. Kecuali boleh Itu ya Pak ya. Iya. Nah ini harus makanya komitmen ini menjadi penting. Komitmen manajemen kalau swasta itu ya ownernya harus owner yayasannya. Kalau negeri ya kepala Sekolah. sekolahnya. Itu orang yayasan kan. Jadi tanpa keterlibatan owner dari pimpinan manajemen di sekolahan nggak akan mungkin Pak. Iya. Jadi harus disampaikan. Mau tanya Pak, ini kan kami yayasan Pak. Jadi kalau misalnya untuk pemimpinnya harus ya ketua yayasan atau bisa kepala? Bisa orang lain tapi yang di SKK. Yang membuat SK Pak. kepala sekolah. Kepala sekolah. Kalau yayasan. Tergantung organisasinya Bu. Iya bisa saja ketua yayasan. Kalau negeri itu kepala sekolah, tapi kalau swasta itu bisa saja di SKK oleh yayasannya. Ya kalau yang terbaik Pak, bagaimana Pak untuk yayasan? Apakah? Nah itu kan karena ini Pak, pengelolaan aset itu di bawah siapa? Ketua yayasan. Berarti yayasan. Dia itu kan kepala sekolah itu hanya eksekutif, mengelola kan? Nggak punya kewenangan Di atas ketua Berarti yayasan. yayasan Pak paling kan. Tapi ada yang bentuknya itu perkumpulan dulunya itu yayasan itu sudah memandatkan ke kepala sekolah. Makanya beda-beda Pak. Di sekolah kami sudah dimandatkan ke kepala sekolah. Nah, artinya dicek dulu, jangan sampai nanti ketika kepala sekolah menempatkan uang dianggap oleh yayasan itu adalah melanggar. Betul. Oh mesti yayasan. Berarti mesti. Kepala sekolah suatu-waktu bisa diganti. Betul. Iya, bisa bilang mesti ada pengawasan yayasan. Jadi itu ya. Dipisahkan dari tanggung jawab jaminan. Intinya apa Pak? Intinya itu adalah kepala sekolah dan yayasannya makanya berkumpul diskusi. Ya, sekiranya ada pertemuan begitu supaya Dan pengarah itu yayasan, bukan kepala Iya. sekolah. Oke ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi ini pengajuan. Nah, menyusun kalau pengajuan itu ada semacam surat ya, surat ada juga. permohonan Pak ya. Kemudian menyusun dukungan mutu. Nah nanti akan diberikan contoh. Ya. Jadi sistem mutu itu ada 3 ini Pak. Sistem mutu LSP itu ada 3 level ya.
Satu panduan mutunya, dua itu adalah prosedurnya atau SOP, ketiga itu formulir dan dokumen pendukung. SK ketetapan itu dokumen pendukung. Itu. Nah kemudian keputusan atau ketetapan ketua LSP. Nah itu namanya SK bukan TUK, itu ketua LSP. Yang menetapkan ketua LSP itu harusnya yayasan, pengarah yayasan. Kalau negeri kepala sekolah Pak ya? Kalau kepala sekolah. Dan nanti didorong dukungan dari ini Pak, dari dinasnya, pembentukannya ya, susunannya. Nah kemudian ketetapan kepemimpinan kalau sudah ketua LSP, misalkan asesor itu ketua LSP-nya, kemudian ketentuan lain. Nah, kemudian di dalam panduan mutu itu berisi apa? Panduan mutu. Sistem mutu itu sebenarnya diterangkan oleh Bu Zainab kemarin. Ya. Oh iya. Intinya isinya itu terkait ruang lingkup sertifikasinya, misalkan bunga berskema apa. Kemudian acuan normatifnya, istilah definisi persyaratan ke LSP, struktur organisasi. Jadi harus ada pengarah, kemudian pelaksana. Pelaksana itu ketua LSP-nya dan jajarannya. Ya biasanya ada ketua, bagian mutu, bagian sertifikasi, kemudian komite skema, pengembangan skema. Itu minimal. Biasanya ada nama kesekretariatan, keuangan. Tapi minimal ketua, kemudian bagian sertifikasi, bagian manajemen mutu, kemudian komite skema. Itu yang paling penting. Baru admin dan keuangan. Oke. Dan masing-masing harus ada job desk-nya. Iya. Nah, sumber daya manusia itu tadi SDM-nya pengelola LSP, kemudian asesor. Berapa orang sudah dimiliki? Nah, kemudian di dalamnya ada proses sertifikasi. Kemudian ada skema sertifikasi, kemudian ada sistem manajemen. Oke. Itu terkait dengan panduan mutu ya isinya. Kemudian SOP. SOP itu setidaknya ini kemarin disampaikan oleh Bu Zainab banyak 18 kan? Iya. Setidaknya itulah. Dan masing-masing SOP ada dokumennya. Dan ada formulirnya dan ketetapan atau SK-SK lain. Lampiran kan. Gitu kan? SK ada form. Oke. Nah, skema sertifikasi yang diambil di tempat Bapak Ibu itu tadi skema pada mutunya SOP-nya ya. Nah, skemanya itu mengacu ke KKMI kalau SMK kan ada dua. Iya. Itu tinggal diganti kopnya. Ya kan? Oke. Kemudian kebijakan yang kami pernah sampaikan, nanti pengajuannya seperti ini. Sama Bapak Ibu ini 3 bulan dapat lisensi Pak. Iya. Tapi yang memang timnya harus kuat dan harus ada yang orang kalau belum nanti harus saja didampingi ya. Kalau nggak didampingi susah Pak. Bapak Ibu meraba-raba. Kerja terus menerus, tidak boleh putus. Ya. Karena menyusun SOP, menyusun ini kan menyusun materi uji itu kan ini semua Pak. Kemudian TUK itu apa saja dengan ketetapannya, SK-nya. Nah, dari sini Bapak itu bisa diakses kemudian di internet di situ ya. Di web LSP sebelum Bapak itu sudah mengajukan apresiasi ya. Kalau Bapak Ibu buka di website BNSP, ya kan nanti kemudian di sebelah kanan itu pengajuan kalau sudah Bapak Ibu ke sini, ya. Sebetulnya simpel isinya, belum masuk kemana-mana. Baru nanti dari sini sudah. Baru permohonan itu kan. Diundang ke apresiasi Pak. Presentasi. Tahapan selanjutnya setelah di sini, kemudian Bapak Ibu diundang ke apresiasi. Setelah apresiasi itu diverifikasi skemanya. Lalu setelah skema disahkan, diverifikasi BNSP, kemudian Bapak Ibu melakukan dokumen. Dokumen yang mana? Dokumen yang saya sampaikan di sini.
peserta pendidikan, berarti target lulusan. Ditulis di situ per tahun berapa. Bentuknya apa? Keputusan. Tanda tangan oleh ketua LSP-nya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membaca ini kan harus mengerti bingung ini bentuknya dokumen. Setiap poin di sini bentuknya dokumen Pak. Bisa SK, bisa keputusan, bisa ketetapan, bisa struktur organisasi. Nah, ruang kompetensi berarti adalah skema. Kemudian yang nomor 4, ketentuan ini industri ya, nomor 5. Sarana prasarana, bukti legalitas dan status kantor. Bentuknya apa ya Pak? SK, Pak. yayasan. Nanti ada identifikasi daftar inventarisasi barang. Kantor tersebut berisi apa saja? Ruangan luasnya berapa meter persegi? Berapa meja, berapa kursi, berapa lemari, berapa pilih kabinet, berapa komputer, berapa printer? Kemudian SDM-nya berapa? Jadi nggak main-main Pak. Jadi semuanya itu kayak mengelola organisasi dalam skala yang lebih kecil. Memiliki sarana termasuk sistem pengolahan data IT. Nah setidaknya Bapak punya gambaran, punya sistem, punya website. Jadi kalau tidak ada komitmen, kalau kita tarik Pak, kalau tidak, ini kita ada berapa itu Pak kita? Ada sampai 24. Nanti SOP-nya minimal 15. Wow. Ya, SOP Kerja bakti ini. dicek satu-satu ini Pak nanti Pak. Ya, kita masuk ke mana tadi? Sarana prasarana. Memiliki rencana strategis program kerja rencana kegiatan. Berarti Bapak Ibu, LSP Bapak harus membuat rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang itu 5 tahunan, jangka pendek itu 1 tahunan. Ya, membuat. Berikutnya, memiliki standar kompetensi di ACU. Berarti skema buka. Berarti tadi Bapak Ibu mengumpulkan SKK ini bidang buka dikumpulkan di jilid. Jadi biasanya Pak, misalkan ini sekat ruangannya segini Pak. Kalau kita mau full assessment, itu tuh penuh dokumen Pak. Itu yang datang ke dia. Mana? SKK ini tuh bentuknya dokumen, skema itu dokumen. Bentuknya SK semuanya itu dilengkapi sistem kerjanya. Dia tidak bisa dokumen itu ada di laptop, ada di database dan juga ada secara fisik. Ya kan? Kemudian kenal, memiliki skema. Nah itu tadi. Merancang asesmen berarti ada materi ujinya. Kemudian ada SK penetapan anggota komite skema. Memiliki bukti skema sertifikasi disusun yang sertifikasi BSP. Diajukan dulu. Ini dokumen dengan format terbaru. Percobaan perangkat dan materi uji. Ya. Kemudian ketika memiliki tempat uji atau TUK, berarti lab Bapak diverifikasi. Misalkan pariwisata dicek kebutuhannya apa. Di setiap standar itu ada peralatan dan bahan. Apakah peralatan yang bahan ada di standar itu sudah dilengkapi di lab masing-masing? Misalkan untuk boga, berarti ada kitchennya. Di dalam kitchen itu harus ada apa saja. Setelah ditetapkan, identifikasi, diputuskan, oh ini jadi TUK di LSP SMKN berapa, gitu kan? Kalau dihitungan aja ada ketentuannya. Oke. Memiliki sarana perangkat kerja. Bukti legalitas kantor sekurang-kurangnya 2 tahun harus sarana. Kalau di LSP 3 itu, kalau sewa ruko atau sewa kantor harus minimal 2 tahun. Kalau di LSPP sampai SMK cukup, kalau negeri biasanya oleh kepala sekolah, kalau swasta oleh yayasannya. Bahwa menunjuk penetapan ruangan tertentu itu sebagai kantornya LSP. Kemudian memiliki asesor. Nah, tapi kalau asesor ini bisa bersabar, Bapak yang penting apresiasi, skemanya dilegalkan, diverifikasi, kemudian diberikan kewenangan untuk mengajukan pelatihan asesor. Atau kalau kan titip, nah seperti di SMKN 3. Ini kan atas namanya SMKN 3 kan? Pak, kalau di kami Pak ini sudah ada Sudah, semua bisa. 5 asesor, kemudian akan Tambah lagi.
Iya. Ada profil proyeksi berapa per tahun yang disertifikasi. Itu. Bapak di situ rencana kerja dan profil proyeksi per tahun 100. Asesornya cuma 5, pasti BNP ini kurang 5 ini. Tambah lagi. Nah, itu BNSP yang punya pertimbangan pada saat full assessment. Yang penting lengkapi aja asesor di bidang masing-masing itu. Iya. Bukan asesor misalkan juga harus ada orang yang di bidang juga Ya. asesornya. Pariwisata nggak boleh menyeberang. Iya, iya. Yang kesehatan mesti pariwisata ya nggak ada hubungannya. Seberapa menurut? Itu ya. Seberapa menurut? Baru 5. 5. Iya, Mak. Kemudian Nanti personel yang terlibat. Personel yang terlibat itu adalah mulai dari pengurus dan asesor harus melampirkan CV-nya dan kompetensinya atau ijazah terakhirnya ya. Dikumpulkan, dilengkapinetkan, didatabase-kan. Kemudian sistem pengendalian kesesuaian ini memiliki SOP. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15 SOP. Nah, itu dibuat dokumen itu tidak hanya dipikirkan tapi dibuat dan ditetapkan, dimengerti. Kemudian dokumen pendukung. Nah, setelah dokumennya nanti jadi, SOP-nya jadi, Bapak Ibu biasanya kita melakukan audit internal, cek dulu, diaudit secara internal. Kemudian bukti telah uji coba asesmen dan rekaman pelaksanaannya, harus ada uji coba pelaksanaan. Oke ya, uji coba pelaksanaan. Kemudian memiliki bukti telah dilakukan kaji ulang. Ya, manajemen itu perlu dikaji ulang Pak, oleh tim yang ditunjuk oleh ketua LSP. Kemudian memiliki brosur request bentuk informasi untuk aktualisasi. Kemudian daftar terbuka pedoman GNSP, punya kumpulan pedoman GNSP. Print termasuk soft copy. Kemudian formulir terkait dengan kegiatan melaksanakan sertifikasi. Nah, itu berarti materi uji. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melengkapi keseluruhan ini, pada saat ini kapan ini adanya harusnya? Pada saat full assessment. Ya, ini berarti Full assessment itu apa kok? Bapak Ibu ditunjuki oleh orang GNSP yang ditunjuk. Datang memeriksa keseluruhan dokumen itu, diceklis, ada berita acara, nanti ada LKS-nya, lembaga tidak sesuai dalam audit. Oh, temuannya ini lengkapi lagi. Kalau sudah, ya, Bapak Ibu nanti akan dilakukan witness. Witness itu apa? Dijadwal itu 3 bulan. Kalau diikuti. Jadi intinya saya ulangi, bukan kemudian ujuk-ujuk BNSP Bapak melengkapi keseluruhan dokumen ini, tidak. Ajukan dulu di dalam surat tadi, betul kan? Surat ajukan, menginginkan membuat nanti diundang untuk apresiasi di jadwal. Dari ajukan surat ke apresiasi itu juga antri Pak, banyak SMK. Bapak bisa bayangkan seluruh Indonesia itu jumlah SMK-nya berapa? Hampir 2.500. Belum SMK LSPP 3, belum di kementerian, belum juga di swasta perusahaan, belum juga di vokasi. Jadi BNSP itu Bapak Ibu jangan merasa ini BNSP tidak hanya melayani SMK. Sehingga ketika Bapak itu mengajukan, yang lamanya di sini, ketika dijadwal Bapak Ibu nggak siap, ya sudah antri lagi dari awal. Itu yang sebetulnya membuat lama. Kesalahannya bukan di BNSP, tapi Bapak Ibu sendiri niatnya kurang. Nah, serius. Gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, proses untuk mengajukan menjadi sebuah lembaga sertifikasi profesi P1. Dan sekarang
Dan pada saat apresiasi itu, Bapak Ibu organisasinya juga harus ada. Yang presentasi itu harus ketua LSP-nya. Saya rasa seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian, untuk mengajukan ini. Nah, kita tidak memungkinkan, jadi Bapak Ibu itu beranggapan bahwa sehari menyusun ini selesai, nggak mungkin. Ya, menyusun semuanya ini biasanya penyiapan ini bisa 1 bulan. Kalau dikerja terus menerus ya 1 bulan selesai. Pak, mau tanya. Ya Bu. Itu yang apresiasi itu Pak, itu diajukan ke BNSP. Iya. Kemudian kalau kami kan waktu lalu hanya di sosialisasi di guru-guru. Bukan, itu sosialisasi. Ini apresiasi. Apresiasi dan sosialisasi beda. Ini apresiasi ini nanti diajukan kemudian Ibu ngisi di website tadi itu loh Bu. Isi kan tadi kan? ya. Berarti ngajukan untuk mendirikan. Dan Bapak Ibu itu dijadwal untuk apresiasi SMK mana ini? SMK 1, SMK 2 Manado. Nanti dijadwal untuk BNSP. Jadi sekarang langsung ada begini kan? Untuk presentasi. Oh, presentasi. Langsung ada begini. Bentuknya apresiasi itu apa toh? Bapak Ibu diminta mempresentasikan SMK Bapak presentasi. BNSP saya SMK saya punya LSP loh. Nanti ditanya presentasinya ruang lingkupnya apa? Sudah tahu belum kelengkapan-kelengkapannya? Itu Nanti dari ada ya? dari langsung atau Apa? punya apresiasi ini langsung daring atau Daring Bu. Sudah saya sampaikan berkali-kali tadi, apresiasi itu daring. Daring lewat platform Zoom. oh iya. Atau biasanya pakai Google Meet, tapi seringnya Zoom platformnya. Beberapa sekolah. Paham? Mengajukan surat dulu, apresiasi bentuknya apa? Presentasi. Iya. Bapak Ibu biasanya di WA buat presentasi, baca banyak-banyak, maksimal 5 lembar. Yang saya dampingi kemarin di Palembang, di Medan itu cuma bikin 5 lembar. Nah, bingung kan baca banyak-banyak. Intinya apa? Dari SMK mana? Ya kan? Niatnya untuk apa? Tujuan visi misinya nama dulu, visi dan misinya apa? Target yang disertifikasi berapa? Skema yang diajukan apa? Terus SDM-nya, organisasinya bagaimana, struktur organisasinya? Cuma itu aja. Kemudian ditanya kali sama BNSP, itu sudah punya dukungan mutunya belum? Sedang proses Pak. Ya. Skemanya sudah tahu belum cara membuat skemanya? Sedang proses Pak. Sudah ada yang bimbing. Oh iya. Kan begitu kan? Iya. Ya kan? Nanti setelah apresiasi ada berita acara mengenai apresiasi. Ajukan, setelah itu baru Bapak ajukan skemanya. Skema yang diajukan itu diverifikasi oleh BNSP. Ya. Betul kan? Setelah diverifikasi ada berita acara verifikasi skema. Udah sekarang Anda boleh melakukan pengambilan asesor, lengkapi dokumennya. Nanti Anda kapan disiap dijadwal untuk full assessment. Jadi sebetulnya simpel Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu pikirkan, yang bingung sendiri. Karena ini barang kita bicara manajemen, bukan dipikirkan, bukan dipahami, tapi dilaksanakan. Semuanya berbasis pada evidence, bukti. BNSP itu sudah menghadapi ribuan kali. Paling kalau ada orang beralasan, Pak di tempat hukumannya begini Pak, gubernurnya begini. BNSP maksudnya silakan diselesaikan dulu, baru nanti diajukan kalau sudah ada buktinya. Ini selesai dulu nanti kita. Gitu ya Pak ya. Jadi itu polanya dilengkapi, dokumen-dokumen ini dilengkapi. Nah, yang saya sampaikan tadi. Ini sistem mutunya. Ini biasanya satu ring kertas total semuanya biasanya. Mulai dari panduan mutu, prosedur, formulir gitu kan. Nah, itu
yang mungkin dalam waktu yang tersisa ini akan memandu bagaimana menyusun teknika, bagaimana menyusun panduan buku, bagaimana menyusun skema. Menyusun teknika kalau Bapak tahu BIMTEK-nya itu minimal 30 JP. Menyusun panduan mutu itu adalah pendok, itu BIMTEK-nya adalah kurang lebih 50 JP. Kemudian menyusun skema itu sama, minimal dalam 30-40 JP. Bayangkan. Nah ini hanya kita masuk pada awal sosialisasi dan bagaimana mengajukan untuk membangun sebuah lembaga sertifikasi progres. Tapi Bapak siapkan untuk mendampingi. Nah, gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pola membangunnya. Dan keuntungan memiliki LSP itu apa? Kemarin itu kita sampaikan. Peraturan-peraturan nanti kita share. PBLSP itu. Jadi intinya Pak, ini terkait selain mandatori. Mandatori itu wajib. Wajib, dan kemudian adalah membeli nilai tambah bagi yang swasta ya, yang negeri karena memang wajib. Ya, kita nggak ada cara lain. Kalau udah dibilang diwajibkan itu, saya nggak suka, saya nggak penting, ya terserah Anda mau diwajibkan oleh pemerintah. Mau suka mau nggak suka ya sudah ada begitu. Nah ini sebenarnya kan memang wajib. Dulu kan UKK melalui LSK kan. Nah sekarang sudah pelan-pelan akan dilakukan kepada LSP. Sekarang dari regulasinya sudah boleh tidak pakai UKK tapi pakai uji kompetensi kan melalui LSP. Kalau UKK ya jelas kurang laku di industri. Tetapi kalau dengan uji kompetensi LSP sudah laku. Salah dan nilai tambah. Karena bunyi aturannya pokoknya lulus SMK maupun D1, D2, D3 sekolah vokasi memiliki sertifikat pendamping ijazah. Bunyinya kan itu. Sertifikat pendamping ijazah itu kan uji kompetensi. Uji kompetensi lewat mana? Saat ini regulasinya boleh lewat LSP, boleh lewat LSK. LSK itu UKK nomenklaturnya diatur oleh Diknas. Kalau lewat LSP itu dengan BNSP. Nah nilai tambahnya apa ketika dengan LSP BNSP ini? Berlogo Garuda. Ya kan? Yang sudah eweran dengan ASEAN berlaku di tingkat ASEAN, diakui secara nasional. Nah, kemudian banyak sekali bantuan-bantuan untuk pelaksanaan sertifikasi melalui bantuan PSKK, anggaran dari BNSP. BNSP itu anggaran untuk bantuan PSKK itu total triliunan seluruh Indonesia. Bapak, boleh mau tanya Bapak? Silakan. Ya Bapak, begini. Memang ini kan pembuatan LSP ini untuk orang mau uji untuk anak-anak untuk supaya dapat sertifikat tadi. Ya. Karena juga kan selain LSP itu dia orang harus tahu apa DP output untuk anak-anak tuh supaya sama tadi bisa diterima di dunia kerja. Memang Bapak jujur untuk kalau Sulawesi Utara kalau misalnya ada hotel-hotel yang masih mengenalkan training di mana tapi kurang familiar dengan ini logo Garuda ini Bapak. Sudah, ada yang nggak tahu. Ya, Jika apalagi Pak dalam memang kalau di Jawa iya, tapi kalau kalau misalnya ada hotel-hotel yang seperti itu, di mana orang bisa mengadu karena ini orang lewat Garuda itu. Aturannya Pak. Bapak aja yang nggak tahu dalam bidang industri, bidang industri. Kemarin di sini ada 3 orang yang empat sudah Ada ini contoh siswa saya itu LKS kemudian diambil oleh satu LSP. Setelah dia daftar di PowerPoint yang Rizky itu, justru dia langsung dapat jabatan. Makanya jadi sampai ribut-ribut. Langsung ditunjukkan ini dia punya berdasarkan ini. Jadi tahun guru-guru tanpa kita tahu itu sudah. Jadi begini, ini yang belum dipahami oleh guru-guru yang bersejarah dan kepala sekolah. Dan itu terjadi kalau kita ambil PowerPoint. Rakyat ribut. Ini baru masuk. Kenapa dia sudah langsung dapat jabatan? Yang ada yang sebutkan yang masih pemilihan. Ini kan bedanya dengan kalian. Iya. Ini bedanya. Jadi sebetulnya Pak, dunia Bapak tidak bisa mencampurkan dengan dunia industri. Iya. Dunia pendidikan ya sudahlah Bapak. Karena mereka Kalau mereka paham dunia industri, baca regulasi dunia industri. Kan nggak mungkin Bapak memahami detail dunia industri. Iya. Ya, persoalannya adalah sebetulnya persoalan ini adalah komunikasi antara guru-guru di tingkat pengelola di sekolah-sekolah itu yang memang belum banyak memahami persoalan sertifikasi ini. Persoalan di situ kalau dunia industri Pak wajib Pak, kalau dia resikonya berat sekarang ini mereka tidak.
semua dah. Ini Pak, sekarang di perhotelan itu 50%. Dulu 25 karena naik dari 50. Apa? Kalau Bapak cek karyawan hotel ini, kalau Bapak nginep kan ada cleaning service tuh. Kurang lebih apa namanya? Skipping. Apa namanya? Skipping. Skipping. Ya. Tanya, ada sertifikat nggak? Saya sertifikat Pak dari BNS. Tanya kronologis depan, ada sertifikat? Saya sertifikat Pak dari BNS. izin untuk perpanjangan izin. Persoalannya kan apakah guru ngerti? Kan nggak ngerti. Mobil dunianya beda. Tapi kalau GM hotel pasti ngerti karena dipersyaratkan 50% yang kerja di hotel ini harus memiliki sertifikat BNS. Betul Pak. Gitu loh Pak. Konsisten dia Pak semua formulir. Iya, Pak Loh, Tito. seluruh nasional. Seluruh. Kan aturan kan nggak hanya di Manado, di Jakarta, di Bali. Ini Ya artinya kemudian Bapak kalau kemudian itu kan asumsi dengar orang kan asumsi. Jangan sampai kita bermain data ya, jangan bermain hoax. Memang kadang-kadang kan kita, wah saya ini enggak ini. Ya karena 50% tadi Pak. Belum 100%, kalau 100% enggak ada Pak. Siap. Berarti Gitu ya. Agak. Jadi kalau sekolah Bapak dibekali sertifikat kompetensi sama yang tidak, kan pasti beda. Pasti beda. Tapi kalau bapaknya, sekolah bapaknya mau yang penting lulus ya sudah, jangan bermimpi. Nah, itu. Ya ada contoh Pak, ada contoh perusahaan tempat saya bekerja lalu BLKRN. Iya. Kemudian dia mau perpanjangan izin di Jakarta, dia minta supaya karyawannya ada asesor yang memiliki sertifikat kompetensi itu yang berlambang Garuda. Kalau tidak keluar izin. Itu yang di sektor pariwisata dan 50%. Di sektor kami itu memang juga belum semua, tetapi Harus ada. diatur. Misalkan Sekarang kami di tempat kami ya sektor-sektor yang bonafit dengan auditor. Kalau dia nggak punya sertifikat nggak bisa kerja. Sertifikat dimatikan mati dia penghasilannya, profesinya mati, nggak bisa kerja, nggak bisa praktek. Jadi itu Pak, supaya orang juga bisa share ke guru, teman-teman guru kami, karena memang ya belum semua kan yang mengerti itu di apa. Jadi Pak, sebetulnya kami tidak bertanggung jawab untuk mengeser ke para guru-guru. Guru-guru itu tanggung jawabnya ada dengan Kementerian Pendidikan. Jadi ini intinya bukan persoalan Bapak paham atau tidak, mau atau tidak. Ya kan? Jadi persoalannya itu bukan kemudian Bapak harus ngerti semuanya, kami nggak ada urusan. Mau atau tidak. Kalau mau silakan, karena ini sekali lagi Pak, ini adalah masih volunteer yang disarankan. Tahu volunteer Pak? Volunteer itu belum maju. Tahu Bapak tidak dengan LSP, dengan BNSP, tahu juga nggak akan merasa kan ukuran Bapak. Tapi saya anak-anak tidak terpaham. Tapi yang kasihan itu adalah urusan Bapak, urusan Bapak. Itu supaya DP output terjamin. Orang baik itu supaya DP output ini terjamin. Persoalannya kan itu. Jadi Karena ada kenapa kami nggak ada urusan? Apa semua guru harus paham ya udah ada urusan. Nggak ada urusan. Tapi guna apa mengajar karena tidak mengajar? Karena lulus tapi punya kompeten. Jadi maksudnya kita kan di sekolah kan misalnya berdataan gitu ya. Kalau misalnya kita belum dengan PNSP, nanti kita pakai logonya Tuturingan Dayana. Iya, iya, Bu. Mengeluarkan sertifikat ini laku tidak dijual. Ya. Nah kalau PNSP itu laku dijual, contohnya sudah ada di sini 50%. Itu biasanya itu maksudnya. Jadi seperti itu, jadi nantinya penjelasannya ini laku dijual ini. Itu Iya. PNSP laku dijual. Jadi itu kan Karena kita nggak bisa mewajibkan, karena regulasinya aturannya nggak diwajibkan. tapi laku dijual dari masalahnya Dan yakinlah Pak. Itulah Bapak saya bilang, ya saya mengerti Bu. Tapi begini, maksudnya kan ada juga orang prakerin Bapak. Jadi sebenarnya jawaban Bapak sudah tepat tadi 50%. Oh mungkin karena ada pemberlakuan 50% itu maka ada yang belum bisa kerja atau belum dapat pekerjaan karena ada yang 50% itu dia namanya. Dan seperti itu. Dan tetap dia apa namanya yang logo Garuda tetap itu terjual, maksudnya akan diterima, tapi mungkin belum diterima karena masih ada pemberlakuan tadi itu 50% bagi yang belum ada logo Garuda di sini. Itu kalau misalnya sudah 100% ya berarti LSP itu dia ya mau tidak mau hotel itu dia harus menerima ya logo Garuda itu. Ya kan itu aturan tadi Bapak yang bilang 50% itu kan Pak. Iya itulah. Karena ada Pak kalau di sini kan harus ada kalau training ada sertifikat training. Kan anak-anak juga training, PKL.
Oh, karena SMK kan 6 bulan training Pak. Kalau misalnya dia ada 2 hotel yang training selama 3 bulan, pasti sudah dia udah hotel mana hotel penting Pak. Otomatis penunjang. Meskipun belum ada logo Garuda tapi udah diterima kan, hotel juga kan bisa ya Pak. Ada juga yang menyelenggarakan itu Pak, sertifikasi. Yang lalu Pak, yang untuk karyawan-karyawan. Ya, P3 itu kan Pak. Jadi yang tidak belum ada sertifikat itu, kan? Dan itu yang Bapak. Itu yang saya sampaikan. Ya, itu yang saya sampaikan. Ada yang cuma sertifikat. Karyawan itu Pak. Itu sudah di luar urusan sekolah. Nah itu yang penting lebih inti kalau misalnya ada orang cuma pakai sertifikat training, sertifikat training masuk. Jadi nanti di itu. Jadi kalau misalnya itu semua parannya sekolah. itu Sarannya kita industri. masuk maksudnya supaya orang juga tahu.